Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, untuk memulai sesi kegiatan konseling kelompok saat ini untuk mengawalinya, ada mungkin perwakilan dari anak-anak mau mewakili untuk melakukan doa. Silakan. Ya, silakan Mbak. Dipimpin temannya untuk berdoa. Mohon izin Bu Alvina, izin memimpin doa. Silakan, Untuk Mbak. teman-teman sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Ibu lanjutkan ya. Ibu senang sekali pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan melihat wajah-wajah anak-anak Ibu ini yang ceria dan semangat juga tentunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Alhamdulillah sekali. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama Ibu adalah Alvina Widya Utami, bisa dipanggil Bu Vina. Bisa dilanjutkan teman-teman untuk perkenalan satu persatu, monggo silakan. Kenalkan, nama saya Ajeng Srihandayani, kelas 9 dari SMP Bakti Mulia. Hobi saya memancing. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ajeng. Selanjutnya, siapa yang mau berkenalan? Mutrika, kelas 9 dari SMP Bakti Mulia, hobi traveling. Oh baik, Mbak Umi, hobinya traveling. Oke, silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vera Sapita, kelas 9 dari SMP Bakti Mulia, hobinya rebahan, Bu. Mbak Vera hobinya rebahan ternyata. Iya, selanjutnya ada lagi. Perkenalkan, nama saya Sri Kawati Ningrum dari kelas 9 SMP Bakti Mulia, hobi saya makan, Bu. Oh, Mbak Ika hobinya makan. Baik-baik. Silakan selanjutnya yang terakhir ini ya. Oh, ini Di forum Mbak Silvi nulis di Forum chat. ya. Kok nggak ada suaranya Bu. ya? Mungkin sinyalnya, Bu. Susah sinyal kayaknya, Bu. Oh iya, ya sudah. Ini ada yang tahu nama lengkapnya mungkin teman-temannya? Bisa tolong diperkenalkan. Sylvia Wulansari, Bu. Oh baik Mbak Silvi ya, namanya ya. Ya. Ini kelihatannya masih pada kaku nih ya. Gimana kalau kita game dulu nih? Gamenya untuk perkenalan lah, untuk ya biar lemes, biar nggak terlalu kaku gitu ya. Gimana Boleh, teman-teman? Bu. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Baik. Udah dapat peran semua teman-teman. Sudah. Untuk selanjutnya akan saya beri waktu buat kalian untuk mendiskusikan pekerjaan yang kalian dapat. Dimulai dari Vera, yuk Vera. Nah, di ruang AC, duduk, diam, menerima laporan, dah. Udah. Terus Ika. Keluar kota, kuliner, terus laptop, di depan laptop, dah. Dikit banget Kak. Nggak apa-apa, yang penting nggak jelas. Oh ya udah ya. Umi. Sering keluar, biasanya sambil nyanyi. Ajeng.
biasanya disuruh-suruh terus seringnya disuruh bikin makanan terus ya kadang bersih-bersih juga. Alvina? Suruh bikin minuman juga. Sorry. Alvina? Kerjanya naik turun tangga, pindah-pindah ruangan, terus disuruh-suruh bikin minum, bikin apa, udah. Udah semua ya? Iya. Sekarang waktunya kalian untuk memikirkan dari kalian ini siapa yang menjadi spy. Yuk. Udah ya? Udah. Untuk Ika, milih siapa Ika? Vera. Vera milih siapa Vera? Umi. Umi milih siapa? Ajeng. Umi kurang jelas Umi. Ajeng. Kalau Ajeng milih siapa? Vina. Ora Vina. Siapa ya? Aja. Umi. Vina milih siapa? Ika. Ika, aku milih Ika. Ika. Wah, seri semua ini. Ya, Suruh nambahi lagi pernyataannya, mendeskripsikan Ya. lagi. Satu kali lagi ya. Ayo dimulai dari Ika. Sering diajak pergi, terus sering diperintah, suka lebih sibuk. Umi. Sering ditonton. Apa? Sering ditonton. Sering ditonton, Mbak Ika. Ya. Vera. Apa ya? Cuma diem diri di kantor, nunggu informasi penting. Ya. Vina. Kerja sambil nyanyi. Hehehe. Terus kerjanya bebas. Ajeng. Biasanya disuruh bikin kopi. Udah. Ayo sekarang mikir lagi ya buat menentukan siapa spy-nya, jangan sampai spy-nya menang. Yuk. Tik. Ayo Vera milih siapa Vera? Umi. Umi milih siapa? Vina milih siapa? Ika milih siapa Ika? Umi. Ajeng milih siapa? Umi. Dan ya spy-nya menang. Spy-nya itu Ajeng. Yeay. Tak tebak tempatnya pasti di kantor. Ya. Selanjutnya anak-anak ibu akan memberikan pengertian dulu nih tentang manfaat bimbingan kelompok itu apa sih? Kenapa kita tuh harus melakukan bimbingan kelompok ya?
Bimbingan kelompok ini tuh melatih kita sebagai seorang siswa untuk memanfaatkan dinamisasi kelompok dan melatih keterampilan hidup dalam menghadapi setiap permasalahan sosial yang terjadi. Nah, itu manfaat dari bimbingan kelompok. Selanjutnya, Ibu mau menegaskan sekali lagi di sini dalam sesi bimbingan kelompok ini, di dalamnya nanti kita bisa saling menjaga ya antara satu sama lain, misalnya menjaga kerahasiaan. Mungkin ada dari kita nantinya ada masalah-masalah yang tidak bisa diceritakan lah kepada orang lain. Jadi harapan Ibu, teman-teman di sini bisa merahasiakan permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak ingin diceritakan secara luas oleh masing-masing anggota kelompok ke orang lain. Begitu, apa bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, untuk itu selanjutnya dalam sesi bimbingan kelompok ini waktunya 2 kali 40 menit ya. Untuk 10 menitnya nanti untuk transisi dan untuk penutupan, biar ada waktu yang lebih banyak lagi. Untuk pelaksanaan kegiatan PKP ini kita menggunakan teknik diskusi dengan topik motivasi belajar. Jadi nanti kita akan membahas tentang motivasi belajar dengan diskusi antara teman. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang pengalaman, atau mungkin nanti bisa teman-teman bisa bercerita tentang apa sih motivasi belajar, gimana sih caranya meningkatkan motivasi belajar dan lain-lain. Gitu ya anak-anak. Dan Ibu juga berharap anak-anak nanti dapat berperan aktif dalam sesi diskusi yang akan berlangsung. Baik, langsung saja Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak siap dan bersedia dalam sesi konseling kelompok ini? Siap, Bu. Siap, bersedia, Bu. Iya ya, anak-anak ya. Baik. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, Ibu mau tanya nih, apakah sampai sini ada yang belum paham? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bu, persilakan untuk bertanya. Belum ada, Bu. Belum ada? Oke, baik. Baik anak-anak, kita mulai saja ya. Sudah siap kan? Ibu akan mengirimkan Ya, Bu. sebuah video cuplikan film di WhatsApp group. Silakan nanti anak-anak lihat dan amati ya tentang videonya. Ibu beri Ya, waktu 3 menit ya. Cukup? Kira-kira 3 menit? Bu. Cukup. Baik, silakan ya cek di grup. Ini udah Ibu kirim. Silakan diamati videonya. Terima kasih. Ibu tunggu ya. Bagaimana anak-anak, sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Oke, Ibu Bu. minta salah satu dari kalian untuk mengemukakan pendapatnya mengenai cuplikan film itu. Kemudian dari film itu kalian bisa memahami tidak tentang pengertian motivasi belajar atau ciri-ciri motivasi belajar atau manfaat motivasi belajar. Jadi silakan teman-teman bisa mengemukakan pendapatnya. Monggo silakan, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Bu, saya Bu izin mencoba izin Baik, Mbak menjawab. Vera, silakan, monggo. Dari video yang Ibu tadi kirim itu menggambarkan tentang proses pembelajaran yang akan mencapai keberhasilan apabila siswa itu memiliki motivasi. Jadi motivasi tersebut itu memiliki arti suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tersebut, Bu. Baik, Mbak Vera, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Baik, teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan tentang pemahamannya yang sudah dipahami dari menonton cuplikan film tadi. Silakan. Saya izin mau menjawab, Bu. Silakan, Mbak Ika, silakan. Menurut analisis saya dari video tersebut,
setiap siswa itu bisa menumbuhkan rasa belajarnya itu dari atas dasar motivasi yang dia miliki dari lingkungan sekitar, Bu. Oh baik, Mbak Ika, bagus sekali. Terima kasih banyak atas pendapatnya. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, adakah yang memahami isi atau pesan dari film pendek itu dan coba jelaskan sifat dari tokoh utama dari film tersebut tadi? Ayo. Izin menjawab, Bu. Siapa yang mau menjawab? Ajeng, Bu, Ajeng. Ya, silakan Ajeng. Kalau menurut saya dari video itu kita bisa menyimpulkan kalau orang yang malas, orang yang misalnya contohnya malas bangun pagi itu juga nanti nggak bisa dapat manfaat. Jadi ketika kita sampai sekolah malah kita dihukum gitu. Coba bayangkan kalau kita bangunnya pagi, pasti nanti bisa belajar pagi, bisa sambil jalan-jalan pas berangkat sekolah gitu malah enak. Dan ketika orang malas itu nanti kedepannya itu malah merugikan diri sendiri gitu, Bu. Itu sih, Bu. Terima kasih. Iya, Mbak Ajeng, bagus sekali. Terima kasih ya. Mungkin ada teman yang lain yang mau menjawab? Ibu mau tanya nih, pasti kalian sering banget kayak gitu. Mungkin ada yang mau bercerita, sharing sama temennya tentang hal-hal buruk. Silakan, ada yang mau sharing nggak? Bu, mau sharing, Bu. Oh, silakan Mbak Vera, silakan sharing. Waktu sekolah itu Bu, bangun pagi tuh susah banget. Kalau malam nggak bisa tidur, nggak mau belajar, buka buku ngantuk tidur. Kalau nggak buka buku matanya melek terus, Bu, sampai pagi, Bu. Tapi habis itu kalau mau sekolah magernya Masya Allah, jadinya males-malesan gitu, Bu. Itu pengalaman saya, Bu. Tapi saya termotivasi dari seseorang, ya adalah yang membuat saya itu bisa merubah itu semua, dari belajar, terus mengatur waktu, jam berapa itu harus tidur, bangunnya biar nggak siangan gitu, Bu. Oh, baik Mbak Vera. Pasti teman-teman juga yang lain mungkin juga pernah mengalami hal itu ya. Mungkin rada masih malu-malu buat cerita. Oke, terima kasih Mbak Vera, terima kasih banyak. Sama-sama, Oke, Bu. kita lanjut aja ya. Ya, Bu. Pesan moral yang kalian dapat dari Baik, film Bu. itu apa sih? Gimana, Pesan Bu? moral yang Suaranya bisa kalian gitu. dapat? Jangan membuang-buang waktu, Bu. Ya, Mbak Vera bagus. Teman-teman yang lain? Apalagi pesan Jangan moralnya? menyanyiakan masa mudamu, Bu. Ya, Mbak Ika, lanjut. Teman-teman yang lain, yuk. Ayo teman-teman, Oh, saya apa bagus pesan ini. moral yang kalian dapat setelah menonton film tersebut? Bu, kalau saya bukan Kira-kira pesan nggak moral, nonton Bu. Yang saya dapat bukan Ya, pesan silakan moral, Mbak Ajeng. tapi pertanyaan, Bu. Pertanyaan, Iya, coba Bu. pertanyaannya coba. Jadi gini, saya itu rajin bangun pagi, Bu. Tapi saya rajin bangun paginya untuk mengerjakan tugas di sekolah, Bu. Itu namanya rajin apa malas, Bu? Wah, gimana nih teman-teman, ada yang mau menjawab pertanyaannya dari Mbak Ajeng? Rajin yang tidak bermalas-malasan, Bu. Wah, gimana ini? Sebenarnya bangun paginya udah bagus, tapi mungkin niatnya itu yang perlu dirubah ya. Masa niatnya bangun pagi untuk ngerjain PR, ngerjain tugas di sekolah. Mungkin nanti ke depannya setelah konseling ini bisa termotivasi, lebih sadar lagi untuk menentukan ya gimana sih cara manajemen waktu. Mungkin nanti kayak ceritanya Mbak Vera bisa mendapatkan seseorang yang dapat memotivasi diri. Nah, Waduh. mungkin bisa didapatkan ya. Oke. Ya, Bu, Mbak amin, Ika. amin, amin. Baik, kita lanjutkan lagi ya.
Sekarang Ibu mau kalian diskusi bersama teman-teman ini berlima tentang permasalahan yang terjadi dari film tersebut. Lalu apa sih solusi yang bisa kalian berikan tentang cuplikan film yang tadi kalian tonton ya? Permasalahannya apa, lalu solusi apa yang bisa diberikan untuk film tersebut? Silakan teman-teman bisa saling berdiskusi bersama temannya. Ibu beri waktu beberapa menit, nanti Ibu tanyakan lagi ya. Silakan. Baik, waktunya sudah habis ya untuk sesi diskusi bersama teman-temannya. Sekarang coba bacakan hasil diskusi yang kalian lakukan tadi. Siapa yang ingin terlebih dahulu membacakan hasil diskusinya tadi? Tentang permasalahannya apa, lalu solusi apa yang bisa diberikan? Silakan dari teman-teman. Saya Bu izin menjawab. Ya, Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Saya mewakili kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kita. Menurut kami, peran orang tua dalam proses belajar sangat dibutuhkan oleh anak karena orang tua sangat membantu proses pembelajaran anak dan anak juga dapat dikontrol oleh orang tuanya. Selain itu, dukungan dan motivasi dari orang tua juga sangat mempengaruhi proses belajar anak, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, Mbak Ika. Baik, Mbak Ika, terima kasih banyak atas jawabannya. Ada teman-teman yang lain mau menambahkan mungkin? Silakan ditambahkan. Saya Bu izin menambahkan, Bu. Silakan Mbak Ajeng. Jadi untuk menambah motivasi belajar, biasanya di sekolah itu dibagi kelompok gitu. Jadi ada yang menurut saya kalau misalnya kelompoknya milih sendiri itu justru akan mendiskriminasi orang yang kurang aktif dalam berkelompok. Jadi lebih baik dicampur, dipilihkan oleh gurunya yang lebih mengenal karakter murid-muridnya. Jadi nanti dibagi yang aktif mana, yang kurang aktif mana. Jadi nanti yang kurang aktif itu menjadi aktif gitu, Bu. Oh iya Mbak Ajeng, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan menanyakan tentang apa yang harus kalian lakukan agar semangat dalam meningkatkan motivasi belajar di rumah. Bisa dipahami pertanyaan Ibu? Bisa, Bu. Ya, silakan. Ya, mungkin dari Mbak Ajeng mau menjawab. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau dari saya supaya motivasi belajar itu meningkat, biasanya saya bikin jurnal sih, Bu, kayak mencatat minggu ini tugasnya apa saja, terus apa yang harus dikumpulkan minggu ini gitu, Bu. Jadi saya lihat planning ke depan itu ada tujuan gitu loh, Bu, enggak bingung gitu. Terus Ibu. Berarti Mbak Ajeng ini ngerasa butuh banget ya, motivasi belajar tuh butuh ditingkatkan ya, Mbak? Iya. Iya, bagus. Baik Mbak Ajeng. Ada teman-teman yang lain? Kurang lebihnya sama, Bu, kayak punyanya Mbak. Lebihnya sama ya. Baik. Terima kasih ya teman-teman. Semuanya udah mau mencoba menjawab semaksimal mungkin. Ibu sangat mengapresiasi sekali dan Ibu sangat senang sekali atas jawaban dari anak-anak. Ibu sangat puas. Terima kasih banyak, jawabannya bagus-bagus semuanya. Sama-sama, Bu. Gimana teman-teman kalau kita merefleksi kembali nih, bagaimana pemahaman anak-anak mengenai motivasi belajar? Dari sesi konseling ini, apa sih motivasi belajar itu menurut kalian tuh apa? Jadi kesimpulan dari motivasi belajar itu dorongan dari diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Seperti itu. Baik, teman-teman. Terima kasih juga untuk Mbak Umi sudah mau memberikan kesimpulan
kesimpulannya, mengingat waktu kita ini sudah hampir habis ya. Sesuai perjanjian awal tadi, waktunya 2 kali 40 menit, untuk 10 menitnya untuk kita penutupan ya. Ya, Anak-anak, Bu. mungkin ada pertanyaan lagi yang masih penasaran mungkin atau belum sempat ditanyakan dari sesi yang lalu-lalu. Silakan bisa ditanyakan. Belum ada, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih. Bu. Sebelumnya Ibu mau memberikan motivasi dulu nih buat anak-anak nih. Menurut dari Mahatma Gandhi, seperti ini ya, hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tidak ada yang tahu. Belajar tidak mengenal umur. Namun terus belajar adalah suatu kewajiban karena suksesmu tergantung usahamu. Jadi sukses tidak datang pada orang-orang yang malas. Jadi saya harap teman-teman setelah kegiatan konseling kelompok ini, motivasi belajarnya lebih meningkat lagi, lebih semangat lagi belajarnya, lebih tekun lagi, lebih bersemangat mewujudkan cita-citanya. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah, karena waktunya udah habis, mungkin ada dari teman-teman yang mau memimpin untuk berdoa, silakan. Bu. Mbak Ika, silakan. Mbak Ika, silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita menutup dengan berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sekian dari Ibu, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak.